Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arnold Arumbura Saratu dengan NIM 222611072 dan saya dari kelas B5. Saya akan menjelaskan tentang definisi YOLO dan cara kerjanya. Oke, sebelum itu kita akan membahas tentang apa sih itu YOLO. Jadi YOLO adalah salah satu algoritma deteksi objek dalam bidang fisik komputer yang digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dalam gambar maupun video yang secara cepat dan efisien. Jadi YOLO itu terkenal karena kemampuannya untuk melakukan deteksi objek secara real time atau langsung yang sangat berguna dalam aplikasi seperti pengawasan video dan sistem pengenalan objek. Untuk definisinya sendiri, YOLO itu singkatan dari You Only Look Once. Jadi dia itu algoritma berbasis deep learning yang digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar dengan cara mengklasifikasikan dan menentukan lokasi objek tersebut. Jadi keunikan dari YOLO itu memproses seluruh gambar. Jadi kayak end to end begitu. Dalam satu kali prediksi atau satu kali run. Bukan dalam langkah bertahap seperti yang dilakukan algoritma deteksi lainnya. Contohnya RCNN gitu. Untuk cara kerjanya YOLO sendiri, yang pertama itu dia mulai dari pembagian gambarnya. Jadi YOLO itu membagi gambar di mana setiap grid bertanggung jawab untuk mendeteksi objek di dalamnya. Contohnya ukuran gambar tersebut itu 416 kali 416 ya. Jadi gambar itu akan dibagi menjadi 13 kali 13 atau 19 kali 19 begitu. Kemudian setelah itu langkah keduanya itu melakukan prediksi untuk setiap grid. Setelah diinput menjadi grid tadi, kemudian sekarang mulai diprediksi. Jadi setiap sel grid akan memprediksi beberapa informasi. Satu, bounding box, di mana titik koordinatnya yang menunjukkan area objek di dalam grid. Kemudian confidence score, menunjukkan tingkat keyakinan apakah grid tersebut mengandung objek atau tidak. Kemudian kelas probability atau probabilitas. Jadi untuk setiap kelas itu objeknya dapat terdeteksi dalam grid tersebut, misalnya mobil, orang, anjing. Jadi terbagi-bagi kelasnya. Jadi contohnya dalam satu gambar itu ada beberapa contohnya mobil atau mobil, orang atau hewan begitu dalam satu kali foto itu. Jadi mereka akan membagi kelasnya, mobil-mobil, orang-orang gitu, hewan-hewan. Nah, setelah itu yang ketiga itu menggunakan jaringan neural. Jadi YOLO menggunakan CNN atau Convolutional Neural Networks untuk memproses gambar sehingga menghasilkan output berupa yang tadi diprediksinya tadi. Kemudian keempat itu ada post processing. Jadi dalam post processing itu ada namanya NMS atau non maximum suppression. Jadi NMS ini mendapatkan bounding box yang tadi di bagian prediksi tadi itu yang dihasilkan oleh grid. Jadi YOLO menggunakan teknik NMS untuk menghilangkan prediksi yang berlebihan atau overlap dan memilih bounding box terbaik dengan confidence score tertinggi. Jadi setelah dilakukan bounding box di tahap kedua tadi, tentunya akan ada terjadinya prediksi yang berlebihan atau overlap. Jadi setelah prediksi itu tentu perlu diulang lagi di post processing untuk mengurangi atau berlebihan suatu prediksi dan mengambil yang terbaik untuk ditampilkan. Nah, yang terakhir itu adalah outputnya. Jadi
Setelah semua itu, maka hasil akhir dari proses ini adalah gambar dengan bounding box yang sudah jadi atau yang terbaik lah, kemudian ditampilkan. Oke, selain itu tentu saja YOLO itu tidak luput dari keunggulan dan kekurangannya. Contohnya keunggulannya itu dari segi kecepatannya. Jadi sesuai yang dijelaskan tadi sebelumnya, YOLO itu memang terkenal dengan kecepatannya yang tinggi, yang bisa mengeksekusi sebuah gambar dalam waktu yang nyata begitu, atau sebuah objek. Dan dari hal itu juga efisiensi kita dapat lebih cepat lah. Untuk kekurangannya sendiri, meskipun YOLO ini punya kecepatan render yang lumayan cepat, kekurangannya itu terdapat di bagian kefokusannya atau akurat. Jadi contoh dalam sebuah gambar itu YOLO itu tidak mampu juga untuk mengakuratkan secara detail seperti objek-objek kecil begitu. Jadi cuma mengambil secara garis besarnya. Dan juga meskipun tadi ada tahapan di mana menjelaskan tentang post processing itu mengulang prediksi, tapi tentu saja YOLO itu hal tersebut itu menjadi kekurangannya karena keseringan proses YOLO ini sering terjadinya overlap atau kelebihan prediksi. Jadi dalam mendeteksi objek itu kadang tumpang tindih gitu. Jadi itulah keunggulan dan kekurangannya. Itu mengenai pengumpulan data. Jadi kita buka langsung saja aplikasi RoboFlow. Oke. Untuk pengumpulan data, jadi dari pengumpulan data itu untuk membuat aplikasi seperti pendeteksi seperti ini kita membutuhkan data-data. Dalam hal ini luasnya adalah mengenai orang menggunakan masker atau tidak. Jadi kita cari saja di Google foto orang menggunakan masker. Ini kita ambilin saja beberapa. Ini perorangan, ini bisa gitu. Dan juga ambil foto orang yang tidak menggunakan masker. Ini bisa, ini bisa. Ini punya apa? Itu menjadi sampel buat saat dibuat di RoboFlow nanti adalah sampelnya, jadi dia mengerti modelannya seperti apa. Bisa get start. Sini kita bisa login dulu email masing-masing. Kita bisa new project, kita kasih namanya aja tugas luas. Ini masker ya, object detection itu project tipenya. Jadi kita akan mendeteksi sebuah objek, jadi itu buka kita deteksi apakah menggunakan masker atau tidak. Kita create lagi. Oke, sini select folder. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa foto-foto dari dataset. Juga ini adalah foto-foto yang saya kumpulkan, yaitu foto yang menggunakan masker dan juga yang tidak menggunakan masker. Kalau sudah itu kita drag and drop aja sini. Nah ini foto-fotonya semua ini. Inilah untuk bagian pengumpulan data. Kemudian kita save and continue.
Setelah ini hal berikutnya itu adalah labeling atau anotasi. Jadi kita perlu memberikan label pada setiap foto. Apakah foto ini orang sedang menggunakan masker atau tidak gitu. Yang kurang lebihnya seperti ini. Kita blok aja begini, kita tandai dia menggunakan masker. Nah, kalau dia menggunakan masker, kita cari dulu. Saya lupa kasih masuk yang belum menggunakan masker. Sulit kita ulang. Aja. Foto-foto yang tidak menggunakan masker saya lupa upload tadi. Oke. Lebih seperti itu. Nanti modelnya seperti ini, detect sama juga dengan yang tadi. Nanti yang di bagian sini nanti akan dilabelin sebagai tidak menggunakan masker. Setelah sudah, maka ke pembagian, ada yang baru jadi train, ada valid, kemudian ada test. Nah, selanjutnya kita melangkah di pre-processing. Jadi di sini kita harus menyesuaikan ukurannya dengan struktur yang sudah diberikan. Agar ukuran itu sesuai. Kemudian kita apply. Setelah itu kita masuk di sesi augmented. Jadi di sini kita memberikan beberapa fitur agar robot flow ini bisa agar nanti maksudnya aplikasi itu bisa mendeteksi wajah, meskipun contoh ini kayak flip ini kan, contohnya kalau kita terbalik kan masih bisa kebaca, atau mungkin di rotasi agak miring-miring kepala kita mungkin masih bisa terbaca dia menggunakan masker tidak, atau sekalipun blur hitam putih
ada noise kayak kamera mungkin jelek mungkin, nah masih bisa dibaca. Setelah itu kita continue dan ini default aja ya, source dulu kita create. Nah setelah itu kita download. Setelah download kita akan melangkah ke kembali ke sini, collab Google. Saya sudah coba run tadi, jadi untuk langkahnya kita cukup open collab atau new saja. Setelah kita new, kita bisa kasih masukkan aja di install Ultra tunggu aja. Kalau berhasil di install, data yang kita download di Robocop tadi kita bisa drag and drop di sini. Kurang lebih itu seperti ini ya. Jadi saya beri namanya tugas UAS. Setelah itu kita lanjut ke sini, unzip konten tugas. Jadi kita tinggal sini aja salin jalur untuk pastian. Kenapa unzip? Karena folder ini berbentuk zip, jadi perlunya diinstal lah ya, semua fungsional itu kita buka untuk diekstrak. Setelah itu kita lakukan predict train data. Nah, di sini karena saya kurang lebih tadi masukkan ada 100 foto, lumayan lama tadi, jam 1. Jadi dia looping 100 kali ya, 100 sampai sih. Setelah itu kita bisa coba ke deteksi wajah ini. Baik, inilah hasil dari menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Sekian dari saya, terima kasih.